wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Ya, selamat datang di ruang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Ada kami di sini, ada Bu Rafitri, Bu Krisnawati, ada Pak Jawa, dan saya Bu Nanda yang berada dalam satu kelompok. Dan kali ini akan kami praktekkan untuk demonstrasi kontekstual praktek kucing. Dan saat ini akan diperankan oleh Bu Fitri sebagai coach, Bu Krisna sebagai kunci, dan Pak Jawa sebagai pengamat. Mari kita saksikan. Selamat melaksanakan praktek kucing untuk teman-teman. Silahkan. Selamat siang Bu Krisna. Apakah saya mengganggu waktu Ibu? Selamat siang juga Bu. Tidak mengganggu Bu. Sejak tadi saya melihat wajah Bu Krisna muram. Sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan. Apakah ada sesuatu yang membuat Ibu gelisah? Oh, Ibu bisa melihat saya sedang gelisah ya? Iya, benar sekali Bu. Saat ini perasaan saya sedang tidak nyaman. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu Krisna? Iya Bu Fitri, sebenarnya saya sedang memikirkan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kita tadi Bu. Oh, ada masalah apa Bu? Ibu bisa cerita kepada saya. Barangkali saya bisa membantu Bu Krisna. Begini Bu, tadi saat supervisi saya ditegur oleh kepala sekolah. Beliau terlihat kecewa dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Bagaimana bisa Bu? Apa yang membuat kepala sekolah kita kecewa dengan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Ya Bu Fitri, beliau mengkritik cara mengajar saya yang masih menggunakan cara lama Bu. Cara lama yang seperti apa Bu Krisna? Apakah ada tindakan Bu Krisna yang salah dengan cara Ibu mengajar sehingga kepala sekolah menegur Bu Krisna? Iya Bu, beliau keberatan karena selama mengajar saya tidak melibatkan anak-anak dalam pembelajaran. Dan menurut beliau, saya juga tidak bisa mengelola kelas dengan baik karena saya hanya menyuruh anak-anak tenang dan mendengarkan saya berbicara. Oh, seperti itu. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon yang diberikan kepala sekolah? Tadi saya sudah menjelaskan, jika selama ini saya sudah mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang benar sesuai modul ajar dari kurikulum Merdeka yang kita terapkan di sekolah. Hanya saja saya merasa sudah terbiasa dengan cara mengajar saya yang lama, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Krisna permasalahannya. Kalau boleh saya bertanya, cara mengajar lama seperti apa yang Ibu lakukan? Seperti yang saya jelaskan tadi, Bu, saya lebih banyak mengarahkan anak-anak untuk konsentrasi dan mendengarkan saya berbicara, Bu. Mengapa Ibu harus mengarahkan anak-anak mendengar Ibu bicara? Iya, Bu. Karena tadi di kelas anak-anak sangat berisik, Bu. Mereka tidak mau memperhatikan saya. Anak-anak lebih banyak bermain dengan sesama temannya. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Apakah anak-anak lakukan setelah dia diingatkan untuk konsentrasi dan fokus pada yang Ibu sampaikan tadi? Sebenarnya sebagian anak mau mendengarkan saya, Bu. Tapi memang ada sih beberapa anak yang terlihat cuek dan tidak mendengarkan saya. Mereka asik sendiri dengan obrolan mereka. Jika Ibu sudah merasa ada anak yang cuek dan tidak mau mendengarkan, mengapa Ibu masih melanjutkan cara Ibu mengajar yang seperti itu? Saya sebenarnya sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dengan melibatkan anak. Hanya saja saya sudah terlanjur nyaman, Bu.
dengan cara mengajar yang lama itu. Tapi selain itu, anak-anak juga seperti tidak merespon saya, walaupun sudah saya ajak dalam diskusi bersama saya. Saya bisa memahaminya, Bu. Namun, bukankah kita sudah sama-sama tahu bahwa karakter anak-anak itu berbeda-beda? Kita juga sudah sama-sama paham bahwa konteks pendidikan murid kita, anak usia dini adalah merdeka mengajar, yang berarti merdeka bermain, karena bermain adalah belajar. Iya ya, Bu. Kenapa saya bisa sampai melupakan hal itu ya? Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Sebenarnya, sejak tadi saya merasa sangat tidak nyaman, Bu. Selama ini saya sering merasa bingung harus bagaimana agar anak-anak bisa terlibat aktif dan menikmati proses pembelajaran. Hanya saja, sepertinya saya kurang berhasil. Kalau boleh saya menyimpulkan, sebenarnya yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah karena Ibu belum terlalu menguasai proses dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui kurikulum merdeka dan belum terbiasa dengan menggunakan modul ajar yang kita buat. Iya ya, Bu. Benar juga yang Ibu katakan itu. Saya seharusnya lebih banyak mempelajarinya ya. Nah, kalau menurut saya, dalam hal ini, mungkin Ibu bisa melihat kembali refleksi diri Ibu setiap hari setelah selesai mengajar, untuk membantu Bu Krisna dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dan kondisi kelas, serta apa yang terjadi pada siswa dan masalah yang mereka temui. Kira-kira menurut Ibu, setelah mengecek refleksi diri, apakah saya bisa memperbaiki kekurangan saya ini ya? Untuk hal itu, saya pikir Ibu harus mencari cara untuk mengatasinya. Menurut Ibu, apa yang bisa Bu Krisna lakukan? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan, Bu. Apa ya yang bisa saya lakukan agar bisa menguasai pembelajaran kurikulum merdeka? Kalau dari keinginan Ibu bagaimana? Apakah ada harapan atau keinginan yang muncul dari dalam Bu Krisna sendiri agar bisa mempercepat pemahaman kurikulum merdeka ini? Saya sebenarnya ingin ada ruang belajar bersama, Bu, yang bisa membantu saya memahami pembelajaran sesuai kurikulum merdeka. Lalu menurut Bu Krisna bagaimana? Apakah selama ini di sekolah kita belum ada ruang belajar itu yang Bu Krisna maksud? Sebenarnya ada ya, Bu. Hanya saja saya yang kurang bisa melibatkan diri. Dan karena sudah terlalu nyaman dengan pemikiran saya, membuat saya jadi kurang bisa memanfaatkan kesempatan saat kita berkumpul bersama membahas pengembangan pembelajaran bagi anak di kelas. Nah, dari yang Bu Krisna sampaikan, kira-kira apa rencana Bu Krisna selanjutnya? Saya berniat untuk membuka kembali catatan refleksi diri saya saat mengajar dan membangun komunikasi lebih aktif dengan rekan-rekan kita semua untuk berkolaborasi bersama dalam hal pemantapan pelaksanaan pembelajaran sesuai kurikulum belajar, Bu. Wah, sudah luar biasa semangat Bu Krisna ya. Apakah ada hal yang lain mungkin yang Bu Krisna ingin lakukan juga? Iya, Bu. Saya juga ingin menemui kepala sekolah saya, Bu. Maksud saya, kepala sekolah kita. Saya ingin meminta maaf atas kekurangan saya. Saya akan mencoba memulai untuk membenahi diri. Saya setuju sekali dengan Bu Krisna dengan langkah yang Ibu ambil. Menurut saya, itu adalah sebuah tindakan yang sudah tepat. Iya, Bu Fitri, alhamdulillah. Sekarang saya sudah merasa sangat lega. Karena jujur saya sendiri itu sebenarnya merasa
bahwa yang menjadi akar permasalahan ini adalah diri saya sendiri. Hanya saja saya yang tidak segera bertindak untuk berubah. Saya seharusnya bisa menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Harus semangat mengembangkan keterampilan mengajar ya, Bu. Lalu, apa komitmen yang Bu Krisna lakukan selanjutnya? Untuk hal itu, saya akan menjalankan proses belajar mengajar di kelas dengan mengacu pada kurikulum dan melaksanakannya dengan tetap mengutamakan keberpihakan pada anak. Saya juga mulai membuka diri dengan membangun kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kita untuk belajar dan terlibat dengan ruang belajar bersama rekan sejawat kita itu, Bu, agar bisa melaksanakan rambu-rambu yang tepat saat mengajar. Lalu, dukungan seperti apa lagi yang Bu Krisna butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Saya akan coba mencari berbagai sumber belajar ya dari sumber lain, seperti melalui internet, literasi buku untuk membaca kembali, dan mencari tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan saya juga akan mulai mencoba membangun komunikasi dengan semua rekan guru agar bisa saling mengingatkan dan saling bertukar ide terhadap pengembangan pelaksanaan pembelajaran. Wah, itu sangat tepat sekali Bu Krisna. Semoga komitmen ini bisa dilaksanakan dan kita semua bisa menjadi guru-guru yang selalu mengutamakan kebutuhan murid-murid yang ada di kelas ya, Bu. Amin. Mohon dukungan dan bantuan dari Ibu juga ya. Baik, Bu Krisna. Kita semua memang harus saling mendukung agar bisa menjalankan tugas sebagai guru dengan rasa tanggung jawab dan mengedepankan kebutuhan murid-murid yang ada di kelas. Baiklah Bu Krisna, jika demikian saya mohon izin kembali ke kelas ya Bu, untuk melanjutkan pekerjaan saya. Iya Bu Fitri, terima kasih banyak Bu Fitri ya sudah bisa ini ya. Ya Allah, saya lega sekali Bu Fitri, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Krisna, terima kasih kembali Ibu. Ya, monggo Pak Jawa, mungkin ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Bu Nanda. Jadi saya salut, bagus sekali Bu Fitri dengan Bu Krisna sudah menjalankan tugas dengan baik, coaching dengan baik. Tadi alurnya udah sangat bagus sekali, tujuan umumnya udah tercapai, di mana ada menanyakan tujuan udah ada di sana, identifikasi juga udah muncul, tadi coach sudah mengidentifikasi kekuatan hambatan yang mungkin ada, kemudian rencana aksi juga udah ada tadi, coach meminta coach untuk menyusun rencana aksi untuk mencari tujuan, dan juga tanggung jawab juga udah ada tadi, coach juga menanyakan komitmen coach setelah menyusun rencana aksi, dan kompetensi teman-teman juga sudah dengan bagus tadi, coaching sudah berjalan dengan bagus, kehadiran penuhnya ada, mendengarkan aktif sudah sangat bagus, mengajukan pertanyaan berbobot juga udah ada, termasuk juga mendengarkan dengan penuh rasa. Jadi saya kira kok coaching kali ini berjalan dengan sangat luar biasa. Terima kasih Bu Nanda. Iya, terima kasih Pak Jawa. Ya, demikianlah praktik coaching yang dilakukan oleh kami, kelompok kami di demonstrasi kontekstual kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kita akan berpraktek coaching. Hari ini saya akan ada Ibu Krisnawati nanti akan menjadi coach, kemudian Ibu Rafitri sebagai coachee. Permasalahannya adalah tentang masalah di sekolah hilangnya sandal siswa. Untuk itu mari kita langsung mulai untuk praktek coachingnya. Silakan. Selamat siang Bu Krisna. Selamat siang Bu Rafitri. Bagaimana kabarnya Bu Rafitri? Alhamdulillah Bu Krisna, baik. Bu Krisna, Ya. siang ini apakah Bu Krisna ada waktu luang Bu? Oh iya Bu Fitri, insya Allah ada. Ada yang bisa dibantu Bu Fitri? Iya Bu Krisna, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bu Krisna. Sedikit curhat gitu loh Bu Krisna. Oh iya. Tentang apa Bu Fitri? Ini tentang seringnya hilangnya sandal pada murid
siswa kelas saya, Bu Kris. Kurang lebih Ya. seperti itu. Oh, kejadiannya gimana Bu Fitri? Kejadiannya itu seringnya itu ketika anak-anak mau berangkat sholat duhur berjamaah, Bu Kris. Mereka itu kebingungan mencari sandal mereka yang ada di rak sepatu kelas mereka, begitu loh Bu Kris. Oh, itu berarti kejadiannya di sekolah terus beralih ke masjid begitu ya? Iya, kejadiannya itu di siang hari itu ketika anak-anak sudah selesai pembelajaran, mau berangkat ke masjid, dan anak-anak itu bingung mencari sandalnya, rata-rata seperti itu. Iya Bu Fitri. Eh, terus setelah kejadian ini Bu Fitri, apakah sudah mulai melakukan hal-hal untuk mencari akar masalahnya Bu Fitri? Kalau saya amati ya Bu Kris, sebenarnya itu kan di sela-sela sebelum berangkat ke masjid, anak-anak selesai pembelajaran itu, anak-anak itu sering sekali menyempatkan diri untuk bermain bola gitu loh. Jadi mereka tidak langsung menuju ke masjid. Sedangkan gawang yang saya amati itu gawang yang mereka pakai untuk mereka main itu ngambil dari kelas-kelas gitu, sandalnya anak-anak gitu loh Bu Kris. Oh, itu hasil pengamatannya Bu Fitri ya? Iya. Apakah sudah mencari ini mungkin saksi atau apa gitu dari anak-anak atau rekan sejawat yang melihat atau punya pendapat kehilangan sandalnya karena apa gitu Bu Fitri? Kalau saksi sih anak-anak tuh biasanya nggak tahu ya Bu Kris, cuma mereka hanya bilang laporan ke saya, Bu sandal saya hilang, saya nggak bisa untuk pakai untuk wudhu karena hilang. Seperti itu. Seperti itu Bu Kris. Oh, oh ya. Nah Bu Fitri, setelah kejadian hilangnya itu, terus kayaknya sudah ini ya mengidentifikasi bahwa akar masalahnya itu pada anak-anak sendiri. Ya, begitu ya Bu ya. Iya, sepertinya seperti itu Bu Kris. Apakah saya mau bertanya apakah sebelumnya ada aturan atau SOP atau apa yang mungkin bisa untuk mengarahkan anak-anak itu bagaimana Bu Fitri? Kalau aturan tentang anak-anak tidak bermain bola sebelum berangkat ke masjid, sepertinya kok belum ada ya Bu Kris. Kurang lebih seperti itu Bu Kris. Jadi anak-anak belum ada SOP khusus memang tentang aturan penggunaan apa sebelum berangkat ke masjid. Ini juga mungkin juga ini ya mungkin karena kemarin saya juga belum memberikan sosialisasi ke anak-anak tentang labeling tentang barang-barang mungkin ya. Jadi kalaupun sandalnya anak-anak tergeletak itu akhirnya kayak tidak bernama gitu loh Bu. Kalau Oh, saya kok kepikiran mau buat labeling gitu loh Bu. oh iya. Wah, ini sudah kelihatan nih Bu Fitri sudah punya rencana. Itu yang mau saya tanyakan sekarang Bu Fitri. Rencananya Ibu setelah kejadian ini selain labeling, kira-kira apa lagi Bu Fitri? Yang pasti saya akan minta bantuan kesiswaan juga agar bisa membuat peraturan sebelum berangkat ke masjid. Jadi anak-anak itu tidak apa namanya tidak bermain bola, tapi langsung menuju ke masjid. Terus mungkin saya juga akan minta bantuan ke teman-teman rekan sejawat untuk mengingatkan tentang ini apa namanya tidak mengambil barang milik orang lain gitu. Kan mungkin karena mungkin mereka juga anak-anak kalau saya amati itu anak-anak mungkin hanya asal comot gitu ya ditaruh gitu tapi begitu adzan berbunyi langsung lari tapi lupa mengembalikan mungkin jadi saya mungkin akan minta bantuan ke teman-teman untuk mengingatkan para murid juga ya yang ada di kelas untuk melakukan sosialisasi ini terus mungkin yang berikutnya yang saya kepikiran mungkin saya juga akan memindahkan rak sandalnya anak-anak ini mungkin biar tidak biar tidak ini ya, biar tidak mudah dijangkau oleh tangan-tangan usil ketika mereka ingin bermain membuat gawang mungkin ya. Saya kok kepikiran itu juga sih, Bu Kris. Iya, ya. Masya Allah. Ya Bu Fitri, saya rasa langkah-langkah Bu Fitri itu tadi juga sudah tepat.
Dan ini tadi ada 3 langkah ya Bu Fitri ya. Dari mulai sosialisasi ke anak ya, Ya, kemudian bekerja sama dengan wakakurikulum ya, ya. dan juga memindahkan tempatnya itu ya Bu Fitri ya. Betul ya? Iya Bu Kris, itu yang saya pikirkan sih, yang kira-kira bisa saya lakukan untuk saat ini. Iya, alhamdulillah. Iya Bu Fitri. Kira-kira lah Bu Fitri, dengan langkah-langkah itu membutuhkan bantuan apa, dukungan apa, serta mungkin apa ya, yang bisa memperlancar jalannya langkah-langkahnya Bu Fitri ini perlu dukungan apa menurut Bu Fitri? Kalau dukungan pasti ya Bu Kris, mungkin kita akan melakukan koordinasi dengan para staf sekolah dan kepala sekolah tentang pembuatan SOP ini, itu pasti. Dukungan rekan-rekan guru semua juga pasti, serta dukungan tentu saja yang jadi akar masalahnya adalah siswa itu sendiri. Pasti saya sangat membutuhkan dukungan para siswa itu untuk berbuat bertanggung jawab untuk menjaga barang milik sendiri dan barang milik orang lain mungkin. Iya, Masya Allah, ya bagus Bu. Masya Allah, saya juga sepakat dengan Ibu. Ini untuk Bu Fitri, kira-kira Bu Fitri nanti kalau langkah-langkah ini sudah dilaksanakan ya Bu Fitri, pasti akan ada pengaruhnya ya untuk tidak hanya Bu Fitri, tapi juga ini ya rekan-rekan juga. Kira-kira pengaruh apa yang akan paling dominan mengenai orang-orang di sekitar Bu Fitri dan Bu Fitri sendiri dengan aturan yang langkah-langkah yang Ibu buat ini? Kalau pengaruhnya mungkin anak-anak bisa ini ya Bu, langsung bisa bertanggung jawab, langsung berangkat ke masjid gitu tanpa mampir-mampir, tanpa main terlebih dahulu. Terus yang kedua mungkin harapan saya dengan adanya peraturan ini juga anak-anak juga semakin bisa menjaga barangnya. Anak-anak juga tidak hanya istilahnya gosip ya, ngambil barang milik orang lain. Jadi sama-sama menjaga barang-barang yang ada di lingkungan sekolah lah. Itu yang terpenting. Jadi biar tidak ada laporan kehilangan sandal ataupun kehilangan barang yang lain. Itu Bu, Ya, harapan Bu saya. Fitri. Iya. Gimana Bu Fitri? Kira-kira dengan kita mengobrol ini tadi, Bu Fitri apakah sudah menemukan sesuatu dengan masalah Ibu ini tadi? Alhamdulillah Bu Krisna, dengan obrolan ini saya jadi semakin mantap dengan angan-angan yang saya pikirkan dengan ketika kita mengobrol tadi Bu Kris. Semoga saja angan-angan saya bisa terlaksana dan harapan saya itu bisa terwujud gitu Bu Kris. Iya, amin ya Bu. Saya sangat mendukung dengan rencananya Bu Fitri ini. Semoga dilancarkan oleh Allah, sehat dan anak-anak bisa tertib ya Bu. Amin. Terima kasih Bu Krisna. Bu Krisna, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu luang yang diberikan ke saya. Sehat selalu untuk Ibu. Baiklah Bu Krisna, saya undur diri dulu ya Bu Kris. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Jawa, mute. Terima kasih Bu Krisna dan Bu Rafitri yang sudah melakukan praktek coaching. Sekarang silakan Bu Nanda selaku pengamat untuk menyampaikan beberapa poin yang perlu disampaikan. Waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Jawa, terima kasih Bu Kris, Bu Rafitri. Tadi saya dengarnya dari awal sampai akhir seperti tidak sedang coaching resmi. Kita sedang menghadapi harus memenuhi tugas ya, seperti obrolan biasa kita antar guru, dan memang tujuannya kan itu yang mau dicapai, bagaimana antara coach dan coach itu terjadi suasana yang nyaman agar solusi yang diperoleh itu juga bisa tepat dan tidak terlalu tegang. Nah, jadi dari yang saya dengar tadi permasalahannya sekilas itu terdengar simpel, masalah sandal, tapi kalau terjadi secara terus-menerus otomatis akan membuat
ada yang dirugikan. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri bahwa takutnya wali murid ya harus membeli lagi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi buat saya dari percakapan Bu Krisna dan Bu Fitri selaku coach dan coaching ini tadi dapat banget obrolan antar teman guru, sesama guru. Jadi memang yang menjadi coachnya Bu Kris juga memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang rileks, sabar ya, terlihat banget dari intonasi, gestur tubuh dan wajah, sabar, mau mendengarkan. Dan Bu Fitri juga tadi sebagai coach juga terlihat ya memang sedang berada dalam situasi memiliki masalah, membutuhkan teman untuk sharing. Sehingga akhirnya dari pancingan pertanyaan-pertanyaan coach ditemukan solusi. Nah, tadi ada 3 solusi. Dan menurut saya percakapannya keren, mantap. Antara coach itu sinerginya dapat antara memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban sehingga menemukan satu solusi supaya nanti tidak terjadi lagi. Good job buat Bu Kris dan Bu Fitri. Yes. Terima kasih Bu Nanda atas penyampaian poin penting tadi. Semoga praktek coaching kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.